Contoh dari metode keteladanan itu ada banyak ya, seperti menghormati orang lain, menghargai orang lain, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, menjaga kebersihan, ya, berpakaian yang sopan, selalu jujur, selalu menunjukkan rasa empati kepada yang lainnya, menunjukkan gemar membaca, fastabiqul khairat, selalu berusaha untuk berprestasi, ya. Kemudian menjaga keharmonisan dengan hubungan dengan sesama teman kerja atau dengan para siswa. Intinya semua yang dilakukan guru di dalam kelas maupun di luar kelas itu menjadi teladan bagi anak didiknya. Baik, itu tadi adalah metode keteladanan. Bagaimana proses keteladanan ini ya terjadi? Yang pertama, siswa akan mengamati model. Siapa itu? Gurunya. Ya, siswa akan mengamati baik secara langsung atau tidak langsung. Apa atau bagaimana perilaku dari gurunya. Kemudian itu akan masuk ke dalam memorinya, akan disimpan ke dalam. Kalau perilaku itu sangat berkesan, tentu akan masuk dalam long term memory. Masuk. Sesudah itu, perilaku itu suatu saat ya pada konteks lain, pada situasi yang sama, tapi konteks yang lain, waktu yang lain itu akan direproduksi, ditiru. Ya, apa yang dilakukan oleh guru itu akan ditiru. Kemudian bagaimana respon lingkungan terhadap apa yang ditiru oleh siswa itu? Kalau yang ditiru oleh siswa itu mendapat respon yang positif, misalkan mendapat reward, mendapat pujian, ya, itu maka ia akan lebih semangat untuk mencontoh. Tapi kalau apa yang ditiru oleh siswa itu kemudian dinegasikan oleh lingkungan, atau lingkungan nggak peduli, atau kemudian apa yang dilakukan itu mendapatkan hukuman, artinya dia melakukan hal itu kemudian dihukum gitu ya, maka dia akan enggan untuk melakukannya, akan melemah untuk mencontoh begitu ya. Nah, untuk itu sebagai seorang guru tidak hanya memberikan teladan di sini. Ketika memberikan teladan itu harus diikuti dengan memberikan motivasi dan apresiasi terhadap siswanya yang mengikuti keteladanannya tadi. Jadi siswa yang ikut dalam yang ikut apa yang yang disampaikan oleh guru, hal-hal atau nilai-nilai baik yang dicontohkan oleh guru itu harus diapresiasi. Ya, jangan sampai menjadi seorang guru itu sangat peka dengan kekurangan siswa, kesalahan-kesalahan siswa, tapi tidak care dengan hal-hal positif walaupun kecil yang dilakukan siswa. Ya, ketika Ibu dulu mengajar di SMA, kebetulan Ibu juga mengajar di lembaga bimbingan belajar. Nah, ketika Ibu berkomunikasi dengan para guru, seringnya guru itu pengalaman saya pribadi, semoga berbeda guru-guru yang lain. Seringnya yang dibahas itu anak yang bermasalah gitu ya, bahkan melebeli dengan anak nakal. Itu yang dibahas gitu ya. Sementara ketika Ibu waktu itu selain guru SMA juga mengajar di lembaga bimbingan belajar yang terkemuka di Jogja. Itu yang dibahas setiap ketemu sesama tutor itu hal-hal yang menarik dari siswa, hal-hal yang menyenangkan, yang membuat dia itu selalu berpikir inovatif, kreatif, bagaimana menyampaikan materi dengan menyenangkan dan sebagainya. Nah, mungkin di sini pentingnya untuk peka terhadap hal-hal yang positif yang dilakukan oleh siswa. Jadi ketika kita beri keteladanan kecil saja, misalnya datang tepat waktu, ya. Ada siswa yang suka terlambat, tiba-tiba datang tepat waktu, itu harus dikasih apresiasi, minimal dikasih pujian luar biasa. Biasanya terlambat, sekarang bisa tepat. Tidak boleh diacuhkan, ya. Tidak boleh ketika dia terlambat dia dihukum,
Tapi ketika dia tidak terlambat, ketika dia datang tepat, tidak dikasih apresiasi, artinya tidak dimotivasi, padahal dia sudah menyontoh keteladanan guru tadi yang selalu datang tepat gitu. Nah, di sini problemnya di sini ya, maka menjadi seorang guru itu harus menjadi sosok yang positif. Selanjutnya adalah metode takwiyah atau pembiasaan. Ini ada hal yang sangat menarik gitu ya tentang pembiasaan. Pembiasaan ini sesuatu yang dilakukan ya, itu akan bisa menjadi pembiasaan ketika sudah dilakukan minimal 21 kali atau tidak minimal lah, yang ya 21 kali itu sudah mulai pasti menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi dalam buku 7 Habits for Highly Effective People, di situ dijelaskan bahwa kenapa membentuk pembiasaan itu awal-awal sangat berat. Ya. Ini metode yang kedua, pendidikan agama Islam kan pembiasaan. Kenapa sangat berat? Karena ketika awal melakukan pembiasaan perilaku baru, misal awalnya tidak pernah tahajud, kemudian tahajud ya. Maka apa yang dilakukan? Ada dua hal yang membuat berat. Yang pertama ada bisikan ya, inner voice. Misal, aduh kamu nggak usah tahajud deh, kamu tadi kan tidurnya malam sekali, besok aja deh. Nah itu bisikan-bisikan itu sangat kencang, sangat keras, ditambah physical reluctant. Badannya tuh berat sekali mau melakukan hal baru. Nah itu, jadi pembiasaan itu memang dibentuk dengan pengulangan. Ya, kalau ingin apa? Mau ingin punya kebiasaan berwudu, menjaga wudu setiap hari, biasakan itu. Awalnya memang sangat berat, ya, karena inner voice tadi dan body reluctantnya juga sangat kencang. Inner voice, bisikan-bisikan yang menolak tadi juga kencang. Tapi semakin itu dilakukan, ya, 5 kali, 7 kali, 10 kali, 15 kali, 21 kali, itu akan menjadi mudah. Bahkan kalau lebih dari 21 kali, misalkan mungkin 30 kali, 40 kali, itu akan menjadi ketagihan. Maka hati-hati dengan pembiasaan yang negatif. Ya, pembiasaan itu harus yang positif. Gitu. Nah, untuk perilaku pembiasaan ini, saya bacakan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyampaikan nasihatnya, nasihat dalam mendidik anak. Seorang anak adalah titipan bagi orang tua, hatinya sangat bersih, bagaikan mutiara. Jika dibiasakan dan diajarkan sesuatu kebaikan, maka ia akan tumbuh dewasa dengan tetap melakukan kebaikan tersebut sehingga ia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi intinya karena anak-anak itu masih sangat bersih, maka itu kesempatan untuk memulai membiasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena hatinya masih seperti mutiara yang bersinar ya, yang mudah sekali dikasih nilai-nilai, ditanamkan nilai-nilai positif. Ibarat pohon ya, kalau pohon itu kalau masih kecil, kalau pohon itu melengkung, itu mudah sekali diluruskan. Tapi kalau sudah besar, pohon itu melengkung, diluruskan akan patah. Maka ketika anak-anak ini, ketika masih posisi jiwanya masih bersih seperti mutiara, menurut Imam Al-Ghazali, inilah kesempatan untuk dibiasakan dengan sesuatu kebaikan. Dan kebiasaan ini akan terus berlanjut sampai dia dewasa.